Katanya bulan Februari adalah bulan cinta, ya. Jadi tema ini Pak Yung berikan. Aduh, Ibu saya bilang saya juga lagi belajar, ya, untuk bagaimana ini tema mencari cinta di tempat yang tidak salah, ya. Karena sering kali saudara kita pikir itu tempat yang benar, tapi kita kecewa, ya. Nah, tentang cinta mau film mau lagu sampai hari ini laku. Ya, kenapa saudara? Karena manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, ketika Allah menciptakan di dalam kasih-Nya, Allah yang adalah kasih, menciptakan manusia yang butuh kasih dan manusia yang bisa mengasihi. Jadi kita melihat bagaimana cinta itu akan menjadi terus cerita di dalam hidup kita. Ada satu kisah saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-29. Ya. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel sebab itu ia berkata kepada Laban, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara, the power of love. 7 tahun kayak 7 hari. Waduh, ini sih emang bucin ya. Saudara tahu ya bucin ya. Dan sekarang ini aduh love scamming di mana-mana ya. Orang ditipu dengan alasan cinta dan memang saudara ketika cinta sudah melekat, bahkan kotoran kambing pun serasa coklat, ya itu katanya ya. Jadi memang saudara buta, ya. Tapi tentu saja Yakub tidak buta karena dia melihat Rahel cantik, elok, ya. Dan saudara, bagaimana dengan Lea? Rupanya memang gak menarik, gak berseri matanya. Saudara, mata itu cerminan jiwa. Jadi saudara kebayang gak? Walaupun cantik tapi kalau gini nih. Ya memang jadi gak cantik. Ya setengah kayak ngantuk-ngantuk atau apa begitu saudara ya. Tapi ini ketika Lea tidak cantik saudara. Kenapa ini perlu disebut? Kenapa dibandingkan dengan Rahel? Nanti kita melihat ada kisah Lea di balik ini. Saudara, Laban itu pamannya Yakub. Jadi saudara dari mamahnya. Kenapa Yakub kabur ke rumah pamannya? Tentu kita tahu karena dia berantem sama kokonya. Karena dia tipu kokonya, saudara. Ya, untuk memperebutkan hak kesulungan. Jadi Esau marah, ya dia lari kemana? Ke Haran. Dan saudara, kalau saudara melihat di Kejadian 24, bagaimana papanya cari mamanya, ya. Jadi waktu dulu Ishak cari jodoh, ya, itu dibantu oleh hamba daripada Abraham, bagaimana cari jodoh di Haran dan ketemulah mamanya Yakub, yaitu Ribka, ya. Jadi sebetulnya Laban tahu persis ini keponakan. Ya, ini keponakan. Jadi saudara, ketika ya ngapain saya kasih anak saya ke orang lain. Zaman dulu tuh masih di antara sepupu, saudara yang menikah begitu. Nah jadi saudara, apa yang dilakukan sesudah dia berkata Yakub kepada Laban, "Berikan kepadaku bakal istriku itu sebab jangka waktuku telah genap." Udah 7 tahun. 7 tahun yang kayak 7 hari itu udah tiba waktunya. Wah eng setelah ini saya akan menikah. Itu udah dinanti-nanti. Makanya sebetulnya tiap hari dia hanya menghitung hari. Dan menghitung hari dia kerjakan sampai tuntas 7 tahun. Hasilnya kelihatan. Jadi sekarang dia kayak begini saudara. Kalau jual beli
ini udah waktunya genep, mana saya ambil. Ya, kan udah transaksi, deal, ya 7 tahun. Dan sekarang saatnya, ya. Lalu Laban bikin pesta, pesta gede, semua orang tempat itu diundang di dalam perjamuan kawin Yakub dan Rahel. Saya nggak tahu kalau dulu ada undangan, ada apa? Ya pasti ditulisnya Yakub sama Rahel gitu ya. Ya dong, kalau enggak bagaimana sih Yakub ketipu, ya kan? Nah pasti diumuminnya, ya Yakub Rahel. Nah tapi waktu malam diambilnya Lea anaknya itu. Lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Saudara kenapa bisa menghampiri wong kawinnya sama Rahel? Saudara, zaman dulu pengantin perempuan itu pakai cadar. Dan ini pasti setelah pesta-pesta begitu, jadi masuk ke tendanya kan malam. Malam, zaman dulu nggak ada Petromax juga belum ditemukan ya. Jadi gelap-gelap begitu tuh, gelap ya nggak kelihatan ya. Nah Yakub menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya menjadi budak. Tadi Pak Yung kasih tahu saya latar belakang kenapa dikasih juga budak. Jadi rupanya tuh orang kaya tuh mau kan punya cucu gitu ya. Nah, jadi nih orang kaya akan kasih budak. Kenapa dikasih budak? Supaya kalau punya anak, anaknya yang anaknya ini dong. Jadi karena budak itu kan milik. Jadi ya kalau saya nggak bisa punya anak ya sama budak saya. Nanti budak saya katanya jadi nggak bisa, apa tadi Pak Yung istilahnya? Nggak bisa ngelunjak. Jadi nggak bisa ngelunjak, nggak bisa, ini kan anak saya. Kalau madu tetangga orang kan bisa, nggak bisa, dia bisa ngerebut suami kita, kira-kira begitu. Kalau budak mau nggak mau dia nurut. Nah jadi saudara, apa yang terjadi pada waktu pagi, mulai ada cahaya matahari, mulai masuk mungkin remang-remang agak subuh-subuh jam 5, setengah 6, kelihatan. Oh, siapa nih? Ya kan? Ini kira-kira saudara ya. Waduh saudara. Ya berkatalah Yakub, dia pergi. Ya ini berurusan sama mertua kan. Ya Laban. Apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel? Aku udah bayar 7 tahun. Aku kerja untukmu, aku enggak dengan tangan kosong. Aku beli, maharku mahal 7 tahun. Lalu kenapa engkau menipu aku? Wah, aku kerja benar loh. Aku nggak nipu loh. Kenapa kok tega? Aku 7 tahun, 7 kali 365 hari. Itu memimpikan untuk ada pernikahan dengan Rahel. Saudara saya nggak tahu bagaimana Yakub bisa teriak marah. Ya kira-kira seperti itu suasana. Ya, si penipu ditipu. Ya. Dan dia mulai merasakan sakitnya ditipu. Sebagaimana dia sudah menipu papahnya, dia menipu kakaknya. Ya, menipu saudaranya. Saudara, ini kira-kira sih saya membayangkan Laban ngomongnya begini. Ya, kan dia tahu nih dia yang nipu ya. Dan jawaban ini juga rasanya dia udah siapin, pastinya kan. Kan pasti ngamuk dong. Ya gini ya, di bangsa kita yang gak biasa. Orang tuh masa adiknya dulu yang kawin. Gak boleh ngelompatin ya. Jadi emang mesti kakaknya dulu ya. Jadi ya memang itu mah udah biasa. Ya. Ini kayak dia lupa kalau dia tuh janji ngasihnya Rahel. Lalu dia ngomong lagi, ini orang dagang banget kan. Jadi dia bilang, kalau mau Rahel 7 tahun lagi. Oke, deal. Saudara bisa bayangin gak? Itu kan tadi harganya kan 7 tahun. Dia sekarang naik dong 14 tahun. Mahal amat nih si Rahel. Jadinya. Waduh saudara.
Kemudian karena Yakub cinta. Ya Yakub udah gak ada pilihan. Saudara, saya sih kebayang tuh waktu Yakub kalau kecewa ya saudara ya. Tadi pagi saya mikir ya, kita kecewa bagaimana ya kecewa ya. Kan ngarepin nih kalau beli barang, kan beli barang tuh ada contohnya dong. Ya ini barang kayak gini, wah asli. Begitu dikirim masuk ke rumah kita, buka paket, unboxing, kok KW? Ini kira-kira kalau beli tas. Ya tasnya nih bagus nih, aduh kancingnya ini, pitanya ini. Loh kok jadinya begini? Lalu kemudian kita telepon dong sama tokonya. Pak sorry saya mah belinya yang asli. Ya sorry juga, situ bayarnya berapa? Iya tapi kan saya bayar. Ya tapi kan saya kasih diskon 50. Jadi dikasih diskon 50. Ya ini kan KW1 mirip juga. Saudara kira-kira marah gak saudara? Loh saya itu maksudnya beli yang asli. Iya tapi kalau mau yang asli bayar lagi 50% gitu kan. Ya itu mah sama aja saya beli di toko dong. Iya emang harganya segitu. Bagaimana? Ini kalau saya umpamain, kalau kayak kita beli barang saudara. Jadi ya udah dia harus kerja 7 tahun lagi. Ya walaupun ini 7 hari pesta, tungguin selesai pesta. Kan pengantennya si Lea. Ya, nah baru nanti sama si Rahel. Jadi Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan Rahel anaknya menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan. Ini memang Laban kaya saudara ya. Jadi dia memberikan masing-masing budak kepada anak perempuannya. Untuk menjadi budak. Yakub menghampiri Rahel juga. Sekarang udah resmi kan. Malah ia lebih cinta kepada Rahel. Daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pada Laban 7 tahun lagi. Saya gak tahu ini kayaknya 7 hari apa 7 bulan ya. Ini karena kan udah dapetin Rahel kan. Jadi saudara tragedi di pagi hari. Lea pergi ke tenda Yakub pada malam itu. Dengan terbalut tebal dalam cadar pernikahan. Entah sebagai putri yang bersedia diperalat. Karena dia tahu persis kok. Yakub cintanya kepada Rahel. Atau sebagai putri yang berbakti yang semata-mata taat deh sama Tuhan, sama ayahnya. Ini Rahel dan Lea itu sudah dewasa, bukan anak-anak kecil. Yang kamu pergi ya ke situ ya, kamu jangan pakai ini ya, kamu harus begini, enggak. Jadi sebetulnya Lea juga cinta kepada Yakub. Cuman dia tahu Yakub cintanya kepada Rahel. Jadi saudara tahu Lea itu tidak diinginkan, tidak dipilih, tidak dicintai. Tapi paling tidak malam itu dia mendapatkan cintanya Yakub. Karena Yakub pikirkan Rahel. Ya dong. Dan pasti malam itu dia memperlakukan Lea yang adalah memperlakukan seperti Rahel yang adalah Lea. Itu pasti dengan lembut, dengan cinta yang menggebu-gebu. Ini kira-kira dia ngomong, Rahel, akhirnya ya kita, gitu kan? Ya ini kalau drama gitu kan, ya. Akhirnya engkau ku nantikan 7 tahun serasa 7 hari Rahel. Akhirnya kita bersatu. Oh Rahel cintaku. Rahel kekasihku. Dan malam itu Lea harus berpura-pura jadi Rahel. Dia menipu Yakub. Dia menipu dirinya hanya untuk sebuah cinta. Saudara ini tragedi sih ya, tragedi ya. Makanya sebetulnya waktu Lea akhirnya ya harus menerima kenyataan pahit. Cuman 7 hari jadi istri. Itu pun ya lagi pesta. Karena ketika itu ya dia harus rela.
Rahel lah yang sebetulnya istri Yakub. Jadi saudara, Kejadian 29 ayat 31, ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai. Betul-betul tidak dicintai, itu menyakitkan. Dibukanyalah kandungannya. Tuhan yang bela, tapi Rahel mandul. Saudara, ada terjemahan, the Lord saw that Leah was not loved. Tidak dicintai. Bahkan Lord saw that Leah was hated. Dibenci. Saya tuh kepikir ya, waktu Yakub kaget pagi itu. Mungkin ada sumpah serapah, mungkin ada, kenapa jadi lu? Ini kan kalau orang Jakarta ya. Hah? Kan pasti awal-awalnya kan pikir mungkin Leah yang menyelusup masuk gitu. Kan kaget, namanya juga kaget. Jadi semalam lo, lu jahat lu ya, kira-kira nih ya. Kan dia nggak tahu ini permainan si mertua, kan dia nggak nyangka tuh mertuanya jahat banget. Lu ya, gue udah lihat ya, emang lu tuh ini gue ya, sekarang lu keluar misalnya ya, diusir gitu kan. Saya kebayang tuh, wah pasti Lea nangis. Lea nangis, bukan salahku, aku korban dari papaku. Aku korban, aku juga tahu engkau mencintai Rahel. Tapi papa suruh aku berpura-pura jadi Rahel. Maaf, boleh enggak aku tetap menjadi istrimu? Ya enggak bisa, orang janjinya masih Rahel. Ini ya kira-kira, aduh maaf ya. Ini saya tuh di kepala saya kayak ada drama gitu ya. Dracin gitu ya, dracin apa drakor nih ya. Jadi saudara, Tuhan itu berbelas kasihan kepada Lea. Dikasih 4 anak saudara. Jadi saudara, anak yang pertama adalah Ruben. Lea mengandung. Jadi waktu ketika Lea mengandung saudara, ini apa yang kalimat yang Lea berikan. Ya, jadi waktu mengandung anak yang pertama yaitu Ruben, saudara, Lea mengatakan begini, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Jadi memang rupanya dia sengsara, saudara. Ya, sengsara. Walaupun dia hamil, tapi hamil yang tidak diharapkan. Ya, jadi dia bilang begini, Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, tapi sekarang saya jadi punya hope. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Nih, karena punya anak. Minimal dia gak cinta saya, masa gak cinta anaknya? Kemudian balik lagi ke si Rahel. Cuman semalam, seminggu, lucu-lucunya aja tuh bayi. Habis itu dia pergi lagi. Saudara, saya tuh yakin karena dia lebih cinta kepada Rahel. Rasanya sih dari 365 hari, 360 hari ada di Rahel. Kayaknya ya, tapi nanti kita tanya Yakub kalau kita ketemu ya. Dulu lu pembagiannya bagaimana tuh kan? Adil gak? Semalam sini, semalam situ, seminggu sini, seminggu situ apa bagaimana gitu. Namanya kan berbagi suami ya. Tapi rasanya dia akan lebih sering ke sana. Tapi kok delala? Ketika dia berhubungan, Tuhan menjadikan anak. Jadi saudara yang kedua, ya Simeon, ya ketika mengandung pula anak yang kedua, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Bahkan anak yang pertama pun gak dicintai. Jangan-jangan kalau punya 2 anak, ya aku jadi dicintai. Lalu kemudian tetap sama, lagu yang sama. Ini kan sekali mengandung 9 bulan kan? Ya dong, berarti ini kan tahun demi tahun ya. Kalau selisih paling cepat juga 1 tahun selisihnya nih. Tiap tahun punya anak gitu ya. Kemudian mereka berhubungan lagi, hamil lagi anak yang ketiga. Mengandung pula seorang anak laki-laki. Sekali ini
kali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Coba ya, terus berharap bahwa engkau akan mencintai aku. Gak cukupkah 3 anak laki-laki yang lucu-lucu? Berarti kan umur 3, umur 2, umur 1 ya. Bapak aja cucu umur 7 bulan bapak demen banget ya. Itu cucu Pak. Apalagi ini anak, masa dia gak kangen ya. Tapi saudara, sampai anak yang keempat ya, melahirkan lagi laki-laki. Tapi saudara, entah gimana ya, saya pikir ini kayak ada pencerahan. Langsung Lea mengatakan, sekali ini aku gak cari cinta suami. Aku hanya mau bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi aku anak. Dan anak itu diberi nama Yehuda. Dan kita lihat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Nama Yehuda itu keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Jadi dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara, langkah terpenting menuju sukacita dalam pernikahan tanpa cinta adalah mengubah fokus kita. Kita gak lagi fokus mencari cinta di situ. Tapi fokus kita bukan dari apa yang tidak kita miliki, tapi lihat apa yang kita miliki. Sebetulnya sukacita tuh mudah saudara ya. Bersyukur. Saudara sukacita kan? Bersyukur untuk apa yang saudara miliki. Saudara bisa makan gado-gado, tahu, tempe, bersyukur. Aduh enak gitu kan. Jadi jangan kita makan gado-gado. Dia enak amat sih makan steak. Ini mah cuma tempe. Tapi mesti tempe berasa steak ya. Aduh ini steak tempe sama steak tahu. Saudara sepanjang saudara makan tuh tempe tuh tahu juga jadi gak jadi daging, gak jadi protein. Kenapa saudara? Karena saudara sementara lagi ngelihat piring tetangga. Ya, kok dia makan steak enak amat. Saudara mendingan saudara syukuri. Aduh ini tahu enak banget dicocol ya. Wah saudara. Artinya apa? Ketika saudara bisa mensyukuri apa yang saudara miliki, maka saudara sukacita itu ada. Karena sukacita datangnya jadi memang dari rasa syukur. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Rahel. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Iri hati. Iri hati, dia gak cukup dapetin Yakub. Dia pengen punya anak. Lalu berkata kepada Yakub, berikan kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ini ancaman. Dan buat Rahel lebih penting anak daripada Yakub. Padahal Yakub udah bilang belahlah dadaku. Nah, kira-kira begitu ya. Hanya engkau ada di dadaku, di hatiku. Oh itu. Jadi saudara gak cukup. Sampai Rahel bilang, kalau gue gak punya anak, gue mati nih. Bayangin saudara. Kata si Yakub, gue tuh nebus lu aja 14 tahun coy. Sekarang lu mau mati gimana sih? Gitu ya. Aduh saudara, dia juga desperate. Sampai Yakub bilang begini, bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Emangnya aku Allah? Emang aku bisa tuh bikin kamu mandul, bikin kamu bisa punya anak? Enggak bisa. Mau 360 kali dalam setahun juga enggak bisa kalau Tuhan enggak kasih. Iya kan? Gimana? Ini kan Alkitab masih singkat banget ya. Tapi kalau kita jadiin drama, film, aduh ini bisa. Kita kayaknya gak bisa bawa Alkitab gitu ya. Alkitab kan pasti berjilid-jilid ya. Perselingkuhan Daud sama Bathsheba cuman berapa ayat. Ya, padahal kalau jadi film udah jadi 2 jam. Ya. Jadi saudara lihat apa yang Rahel lakukan. Gak bisa dari dia. Oh iya kan dia dikasih budak Bilha. Jadi dia pakai pola si mamahnya, omanya ya, Sarah. Sarah kan kasih Hagar ke Abraham. Ya, ini udah ada pola.
Jadi dia bilang, ini Bilha budakku perempuan, hampiri dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Dan memang betul. Jadi Bilha dihampiri oleh Yakub, lalu lahirlah Dan, ya, dan Naftali. Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga didengarkannya permohonanku, diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Jadilah namanya Dan. Lalu Rahel juga bilang, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka namanya Naftali. Saudara, jelas-jelas nih, dia ini lagi bersaing dengan kakaknya. Walaupun ini anak-anak dari budak yang dia aku. Gitu. Ini anakku nih, sekarang punya 2. Kira-kira ya, kalau dulu kan mungkin Rahel akan tanya, mau kemana lagi Mas Yakub? Di sini aja. Enggak, itu anak-anak ada yang ulang tahun ya. Mau ulang tahun. Iya ulang tahun melulu, iya kan anaknya banyak, 4 ya. Udah 2 bulan sekali ada yang ulang tahun, ulang tahun, ulang tahun. Sekarang begitu dia punya 2 anak, sini lihat anak lu, nih. Anak lu nih 2 ya, Dan sama Naftali. Jadi dia pikir dia sekarang menang. Mari kita lihat scoring, ya scoringnya, ya. Rahel punya 2, Lea punya 4. Tapi kan dia bilang gini, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Jadi dia tuh lagi gulat dia, ya. Kalau ini ring, ya. Dan dia bilang begini, saudara, aku menang. Aku menang. Padahal skornya cuma 2 lawan 4. Nah, saudara si Lea gugup. Dia ngelihat skor adiknya 2, takut nyusul. Iya kan? Oh kalau nyusul gimana? Jadi dia pakai tuh polanya si Rahel. Gua juga punya budak. Emang lu aja yang punya budak? Ya, ini kira-kira ya saudara ya. Lalu ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, setelah Yehuda kan gak melahirkan lagi. Diambilnya Silpa budaknya perempuan, diberikan kepada Yakub menjadi istrinya. Yakub punya 4 cewek, ya 4 wanita yang memperebutkan. Saya gak tahu tuh kapan ngegilirnya. Ya, kan dulu tadinya kan cuma 2 nih, ya sekarang saingan nambah 4. Dan Silpa budak perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Dan berkatalah Lea, mujur telah datang. Ini kalau sekarang mah namanya si mujur tuh anak ya. Si mujur, tapi namanya jadi Gad ya. Lalu gak cukup 1. Wah Bilha aja 2, masa Silpa cuma 1. Jadi akhirnya Silpa mengandung, melahirkan juga. Lalu Lea bilang, aku ini berbahagia. Tentulah semua perempuan bilang aku berbahagia. Kenapa saudara? Ketika dia berbahagia, karena skornya jadi 6 sama 2. 4 anak dia, 2 anak Silpa, ini anak Rahel 2. Saudara waktu dia bilang aku berbahagia, betapa bahagianya aku. Sesungguhnya benar gak sih dia bahagia? Benar gak dia bahagia? Ini cuman kayak istilahnya lu kalah menang kalah gitu. Kebahagiaan tuh bukan dari soal seberapa banyak kita punya. Bukan seberapa banyak yang kita dapat. Tapi kalau saingan kayak begini. Jadi hidup tuh kayak saingan. Kita tuh gak bahagia kalau tetangga kita. Kenapa dia nambah mobil lagi. Tadinya gue 3, lu cuma 1. Kok sekarang lu 4? Wah tetangga 4, kita beli lagi mobil. Jadi kita 5 gitu kan. 5, gak tahu dia tuh kita taruh di mana tuh 5 ya. Tetangga juga nambah. Ini kira-kira ya saudara ya. Namanya persaingan tuh gak akan ada puasnya. Jadi ini terjadi perubahan ya. Rahel yang dicintai, dia kan dapat hatinya si Yakub. Kok dia jadi sedih sih? Kenapa saudara dia sedih? Karena awalnya dia pikir dia punya segalanya, dia punya Yakub loh. Tapi ada perasaan iri, frustasi. Aku udah mengusahakan anak dari Bilha, udah 2. Tapi aku tidak cukup. Karena ya bayangin ini kan 2 ke situ, 6 ke sana.
Berarti yang ulang tahun kan lebih banyak yang 6 dong. Nih kalau pesta ulang tahun, kok pesta lagi sih? Ya iya 6. Ya, yang ini cuma 2, jadilah lebih banyak. Tolong dong si ini sakit. Dia bilang mau ketemu papa. Pa. Si Lea mah gampang ya. Begitu mau ngundang si Yakub kan keluarin aja satu gitu. Papa. Udah bapaknya. Kamu gitu kan. Lah kalau si Rahel kan cuma punya 2 tuh. Ya, wah ini ada 6. Saudara, jadilah dia frustrasi. Kenapa aku gak bisa dapetin anak? Kenapa? Lea yang tadinya sengsara, gak dicintai. Kok bisa ngomong betapa bahagianya aku? Karena orientasinya udah berubah. Dari apa yang tadinya dia lihat, dia gak miliki. Tapi sekarang dia lihat, apa ya yang saya punya? Saya punya 6 loh. Walaupun suami saya gak mencintai, tapi saya tahu Tuhan mencintai saya. Karena yang bisa kasih anak kan hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberi saya anak. Saudara, kalau seandainya cerita ini berakhir di Kejadian 30-13 ya. Kayaknya udah selesai deh. Happy ending. Siapa yang menang? Ya, kira-kira iya. Kita kan kalau dengar cerita tuh kepengen belakangnya happily ever after gitu ya. Bahagia selama-lamanya. Enggak. Masuk episode berikutnya. Ternyata persaingan ini belum selesai. Lea harus menghadapi seumur hidup mendapatkan cintanya Yakub. Harus diupayakan pernikahannya. Pernikahan yang tanpa cinta. Jadi saudara, Imamat 18 mungkin ini jadi dicatat oleh Musa. Karena Musa melihat ini menjadi prahara. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan aurat di samping kakaknya selama kakaknya masih hidup. Jadi seorang pria dilarang menikahi saudara perempuan istrinya selama istrinya masih hidup. Untuk mencegah itu kecemburuan dan persaingan di antara mereka. Jadi kita melihat di sini suatu ketika saudara, Ruben, anaknya Lea, itu hari itu saudara, pada musim menuai gandum, pergi berjalan-jalan. Didapatinya di padang sebuah buah dudaim. Ya, buah dudaim. Lalu dibawa kepada mamanya dong. "Mah, nih buah dudaim." Mau apa kata si Rahel lewat. "Apaan tuh?" "Ini buah dudaim." "Kalau gitu minta dong, kasih beberapa, tolong Lea, boleh nggak dari Ruben?" Lalu Lea bilang gini, nggak cukup, udah ngambil suami saya. Sekarang masih mau ngambil buah dudaim dari anak saya? Kira-kira dong, serakah amat. Ya, ini pasti dengan kepahitan gitu ya. Lalu kemudian Rahel lagi-lagi demi. Ya. Lalu dia apa? Dia tawarin transaksi. Ya udah gini dah, saya makan buah dudaim, kasih saya kasih kamu free 1 malam tidur dengan suami saya. Beneran saudara? Cuma nukar buah dudaim. Saya tuh mikir ya, zaman dulu tuh tukar menukar, transaksi, deal gitu ya. Deal enggak? Ya tapi 1 malam aja ya. Kan buah dudaimnya paling bagaimana? Nanti lagi, ini aja. Saudara, kenapa dia ngotot mau sama buah dudaim? Nanti kita lihat. Dan akhirnya Yakub pada waktu petang datang dari padang, Lea ngomong. Jadi ini bukan Rahel, karena dia takut Rahel lupa kali ya. Jadi dia langsung ngomong sama Yakub, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa." Coba nyewa suami sendiri teh kudu disewa, dan disewanya murah pakai buah dudaim, ya, pakai ditukar sama buah dudaim. Ini memang dulu ya, aduh hak kesulungan aja tukarnya sama semangkok sop merah gitu ya. Jadi memang, aduh ini apa yang terjadi gitu ya.
Jadi saudara, buah dudaim itu tanaman yang tumbuh liar di wilayah Mediterania, sering disebut sebagai apel cinta. Apel cinta. Iya, karena dianggap kalau makan buah dudaim itu bisa membantu kesuburan. Ya, membantu kesuburan. Jadilah saudara Rahel rela berbuat apa saja demi hamil. Kayaknya sih dia cukup kolerik ya. Kayaknya ya, maju tak gentar. Ya, dia mau apa. Jadi Lea tahu bahwa Rahel memegang hati Yakub dalam genggamannya. Tapi tawar menawar dan transaksi pun berlangsung. Rahel setuju kasih 1 malam. Yakub tidur dengan Lea sebagai pengganti buah dudaim. Demi mendapat kekuatan magis apel cinta. Tapi ironisnya, justru yang gak makan buah dudaim yang hamil. Dianya mah gak hamil-hamil. Jadi saudara lihat ya, selama dia masih menaruh pengharapan bukan kepada Tuhan, maka memang gak ada jawaban. Jadi lahir siapa? Isakar. Lahir lagi Zebulon. Dari rahimnya Lea. Allah telah memberikan upahku. Jadilah Isakar. Dan ketika lahir Zebulon, hadiah yang indah. Hadiah yang indah dari Tuhan. Dan dia bilang, sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 anak laki-laki baginya. Maka dia menamakan Zebulon. Jadi skor berapa sekarang? 8. Tetap lawan 2, ya kan? Ya, saudara, ini gak selesai saudara persoalan ini. Jadi kepuasan dalam pernikahan tanpa cinta tidak pernah akan dialami selama kita mengharapkan cinta romantis. Cinta, romantic love. Nggak akan puas. Kalau kita lupa ada the real love dari Tuhan. Yang Tuhan bilang yang hanya bisa memuaskan kamu kasihku. Saudara, manusia itu kata Pascal, Blaise Pascal bilang di dalam hati manusia ada rongga yang nggak akan pernah bisa terisi, nggak akan bisa penuh, nggak akan bisa puas kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan yang mengisinya. Jadi memang ketika dia mengharap cinta suami, nama Ruben, nama Simeon, nama Lewi, nama Zebulon, itu semuanya ada kata suami, 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 suami. Nah, jadi kita lihat di sini pergumulan Rahel akhirnya terjawab. Ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Jadi mengandunglah Rahel, melahirkan seorang anak laki-laki, berkatalah Allah telah menghapuskan aibku. Yaitu dengan lahirnya siapa? Yusuf. Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Jadi sebetulnya kita tahu dong kenapa Yusuf paling disayang sama Yakub. Udah berarti ini Yusuf kan anak keberapa? Anak ke-11 kan? Iya dong. Berarti udah tua Yakub. Udah gitu dari istri yang paling dicintai, Rahel. Dan Yusuf itu memang elok parasnya. Ya kan mamanya juga cantik ya. Saya gak tahu si Lea anaknya kayak apa ya. Ya tapi kan Yusuf kan dibilang elok parasnya. Sampai nyonya Potifar kesengsem. Berarti kan ganteng. Ya karena maminya juga cantik. Iya dong. Nah, mudah-mudahan dapat lagi anak 1 dan memang Tuhan kasih. Ya, jadi dari Rahel dikasih 2 anak. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Lalu ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya kali ini sukar karena mungkin Rahel udah tua juga. Ya, kan susah dapat anak ya. Jadi mungkin rahimnya kenapa dia kelilit-kelilit sama inilah tali pusat apa bagaimana. Sedang ia sangat suka bersalin, berkatalah bidan, janganlah takut sebab kali ini pun anak laki-laki yang engkau dapat.
Dan ketika ia hendak menghembuskan nafasnya, mungkin karena dia udah ngedan terus, akhirnya nyerah deh. Dia cuma bilang, kasih nama Ben-Oni, putra kesedihanku. Saya sedih banget ya si Rahel ya. Rahel tuh dapat cintanya Yakub. Jadi ya dia bilang punya anak juga sedih lah. Tapi bapaknya bilang enggak, namanya Benyamin, jangan Ben-Oni. Ya, putra kebanggaanku. Saudara, yang diinginkan Rahel lebih dari apapun di dunia ini justru memisahkan dia dari pria yang mencintainya. Dia ngotot punya anak. Dan ternyata dari anak inilah dia harus berpisah selama-lamanya dengan suami yang mencintai. Saudara, Lea tetap menjadi pendamping Yakub hingga ia meninggal. Dan dikuburkannya di gua ladang Makpela. Saudara, gua ladang Makpela itu dibeli ya untuk khusus menjadi kuburan dari Abraham, Sarah. Tapi bukan hanya Abraham, Sarah, Ishak sama Ribka pun di situ. Dan ternyata ya itulah kita lihat 3 generasi. Abraham, Ishak, Yakub, semuanya dikuburkan di sana. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kalau nanti aku meninggal, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku. Dalam gua yang di ladang Efron orang Het, dalam gua yang di ladang Makpela, disitulah dikuburkannya Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kuburkan Lea. Akhirnya dia dapat pengakuan kan dari suaminya, biar bagaimanapun inilah istriku. Inilah dia. Ya, kita lihat rencana Tuhan. Jalannya Tuhan memang bukan jalannya kita. Tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Kata Yehuda, dari 12 itu yang dipilih Yehuda untuk jadi keturunan Yesus. Lea tidak dipilih Yakub, namun dipilih Tuhan untuk melahirkan Yehuda yang akan melahirkan sang singa dari Yehuda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apakah kita mengalami penolakan? Kita ditinggalkan, kita disingkirkan, kita tetap hidup benar. Karena kita nggak tahu jalannya Tuhan seperti apa. Mari kita berdoa.